Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang dibentuk untuk melaksanakan Project Based Learning dari Universitas Bina Sarana Informatika berasal dari kelas 63304 Prodi Akuntansi. Di sini kami ingin mempresentasikan sebuah penelitian yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Sosial dalam Produktivitas Belajar Mahasiswa UBSI kelas 63304. Dengan saya sendiri, Malva Hanifah, dan teman-teman saya. Saya Listi Hoyokronisa. Saya Gevi Restu Pangesti. Oke, kami melaksanakan penelitian ini dengan teknik pengumpulan data kuesioner di kelas 633A04. Jumlah mahasiswanya itu ada 40 dan jumlah responden yang kami dapat adalah 36 responden. Langsung saja ke presentasinya, saya persilahkan kepada Gevira. Saat ini kita berada di zaman modern yang dimana segalanya dilakukan menggunakan teknologi. Salah satunya adalah kegiatan belajar mengajar di kalangan mahasiswa dan dosen. Media sosial adalah salah satu sarana mahasiswa dan dosen saling berinteraksi tanpa harus terkendala ruang serta waktu. Media sosial juga memudahkan kami, para pelajar, untuk mendapatkan wawasan baru dan beberapa informasi terkini. Melalui media sosial, para mahasiswa dapat mengembangkan kreativitas mereka yang tak terbatas. Yang menjadi pertanyaan, pertama, apakah menggunakan media sosial berpengaruh dalam produktivitas belajar di kalangan mahasiswa? Dan yang kedua, apakah waktu penggunaan media sosial berpengaruh terhadap produktivitas belajar mereka? Karena jika media sosial digunakan secara berlebihan, itu akan membawa banyak dampak negatif dan kecanduan, sehingga membuat nilai mahasiswa turun, atau bahkan lebih parahnya, mereka tidak peduli dengan dunia pendidikan mereka lagi. Beberapa tujuan kami meneliti masalah ini adalah: yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pengalaman penggunaan media sosial dalam produktivitas belajar mahasiswa. Juga yang kedua, untuk mengetahui pengaruh tentang waktu penggunaan mereka dalam menggunakan media sosial dalam produktivitas belajar. Dari penelitian ini, kami mendapatkan beberapa manfaat. Salah satunya adalah kami menjadi tahu mengenai pengaruh media sosial terhadap produktivitas belajar para mahasiswa, serta memberikan pandangan kepada kami juga sebagai mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika untuk memanfaatkan media sosial sebaik mungkin. Tadi saya sudah menjelaskan secara garis besarnya mengapa kami mengangkat masalah ini. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa teori, yaitu teori mengenai media sosial itu apa hubungan antara media sosial dengan produktivitas belajar, pengalaman mahasiswa dalam penggunaan media sosial, waktu penggunaannya, dan juga beberapa teori metode yang kami gunakan untuk penelitian ini. Sebenarnya, apa itu media sosial? Media sosial merupakan salah satu perkembangan teknologi web terbuka yang dimana jika kalian ingin mengaksesnya harus menggunakan internet. Beberapa media sosial yang digunakan kalangan mahasiswa adalah WhatsApp, Twitter, dan juga TikTok. Media sosial saat ini banyak digunakan oleh mahasiswa dalam proses belajar. Minat belajar mahasiswa adalah yang terpenting dalam proses pembelajaran yang lebih baik. Maka dari itu, banyak mahasiswa menggunakan media sosial untuk lebih memahami konsep pembelajaran. Melalui pengalaman saya pribadi sebagai mahasiswa yang selalu menggunakan media sosial dalam belajar, saya merasa bahwa media sosial memberikan banyak materi edukatif yang tidak ada di buku. Waktu penggunaan media sosial merupakan hal wajib yang perlu diperhatikan juga. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, penggunaan yang berlebihan akan membuat kecanduan dan mengakibatkan banyak dampak negatif untuk diri sendiri. Normalnya penggunaan waktu media sosial adalah 1-3 jam per harinya. Kami mengambil data menggunakan kuesioner, di mana kami
memberikan beberapa pertanyaan kepada responden untuk dijawab oleh mereka. Skala yang kami gunakan yaitu skala Likert. Skala ini berbasis angka 1 sampai 5. Angka 1 menandakan sangat tidak setuju, angka 2 tidak setuju, angka 3 netral, angka 4 setuju, dan angka 5 sangat setuju. Jenis data kami adalah data kuantitatif, sebuah data yang hanya menampilkan angka saja. Kami merangkum data kami menjadi 3, yaitu grafik batang, grafik lingkaran, dan juga grafik garis. Populasi merupakan objek atau subjek yang akan diteliti untuk diambil kesimpulannya. Sedangkan sampel merupakan beberapa populasi yang diambil untuk diteliti. Sampel biasanya diambil menggunakan rumus Slovin. Kita mengambil sampel 36 orang dari 40 siswa. Teknik sampling yang kami gunakan adalah simple random sampling, di mana teknik pengambilan yang sederhana tanpa memperhatikan strata dan populasi tersebut. Uji validitas dan reliabilitas sangat diperlukan dalam penelitian. Hal ini untuk mengetahui ketepatan, kecermatan, serta sejauh mana penelitian ini dapat dipercaya. Sebelum melakukan analisa regresi berganda, kita harus menguji asumsi klasik dalam penelitian ini. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi merupakan model yang terbaik dalam ketepatan estimasi, tidak bias, serta konsisten. Uji asumsi klasik terdiri dari 4. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji multikolinearitas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Dan yang terakhir adalah uji autokorelasi. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas adalah uji prasyarat dari asumsi klasik yang membuktikan bahwa data yang terkumpul itu terdistribusi normal. Terdistribusi normal di sini dimaksud adalah tidak adanya perbedaan ekstrim antara data yang satu dengan data yang lain. Terus yang kedua, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini merupakan pengujian yang bertujuan untuk melihat antara variabel bebas regresi linear berganda tidak ada hubungan dalam mempengaruhi variabel terikat. Terus yang keempat adalah uji heteroskedastisitas. Uji ini adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah data atau sampel penelitian itu terbebas dari gejala heteroskedastisitas atau sampelnya bersifat homogen atau sama. Terus yang keempat itu uji autokorelasi, yang dimana uji ini untuk melihat apakah data penelitian yang menggunakan urut waktu tidak saling berkaitan. Ada yang namanya analisis korelasi dan regresi linear berganda. Yang pertama, analisis korelasi. Analisis korelasi adalah analisis yang berusaha untuk melihat apakah antara dua variabel atau lebih itu memiliki hubungan atau tidak, dan juga untuk mengukur kuat dan lemahnya hubungan tersebut. Terus ada yang namanya analisis regresi linear berganda. Menurut Priyatno, regresi linear adalah hubungan secara linear antara variabel dependen dengan variabel independen yang digunakan untuk memprediksi atau meramalkan suatu nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu di mana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan sumber data secara langsung dari responden. Penelitian ini mengangkat data dan permasalahan mengenai pengaruh media sosial terhadap produktivitas belajar mahasiswa UBSI kelas 633A04. Terus jenis pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yaitu metode untuk menguji teori-teori tertentu untuk meneliti hubungan antara variabel. Terus metode yang digunakan adalah metode survei, yang merupakan di mana penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi
dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Terus variabel yang dipakai dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama yaitu variabel independen, yang dimana variabel ini adalah mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen, yaitu pengalaman penggunaan media sosial sebagai X1 dan juga waktu penggunaan media sosial sebagai X2. Terus ada yang namanya variabel dependen atau variabel terikat, di mana variabel ini dipengaruhi oleh variabel lain. Untuk penelitian ini, variabel yang digunakan adalah produktivitas belajar sebagai Y. Penentuan populasi dan jumlah sampel. Untuk populasi yang kami ambil yaitu mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika kelas 633A04 yang berjumlah 40 mahasiswa. Terus untuk jumlah sampelnya kami menggunakan rumus Lovin agar mendapatkan jumlah sampel yang baik, yang dimana rumusnya adalah N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar dikali E kecil pangkat 2, dimana keterangannya yaitu N kecil sama dengan jumlah sampel, terus N besar yaitu jumlah populasi, dan E kecil adalah simpang kesalahan yang biasanya itu nilainya sebesar 1%, 5%, dan 10%. Tapi karena penelitian kami merupakan penelitian sosial, kami menggunakan yang 5%. Jadi hasil yang didapat dari rumus Lovin, kami mendapatkan 36 sampel. Dan selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah angket atau kuesioner yang dibuat dalam bentuk pernyataan yang diajukan kepada responden. Terus kami juga menggunakan skala pengukuran, yaitu skala pengukuran Likert, yang dimana nilai intervalnya itu antara 1 sampai 5, yang terdiri dari sangat tidak setuju untuk nomor 1, tidak setuju untuk nomor 2, netral untuk nomor 3, terus setuju untuk nomor 4, dan sangat setuju untuk nomor 5. Sebelum kuesioner kami sebar ke sampel sesungguhnya, kuesioner kami sebar ke 20 responden untuk dilakukan beberapa uji. Yang pertama yaitu uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas ini kami menggunakan metode product person moment, yang dimana kriterianya adalah jika R hitung itu lebih besar dari R tabel, maka kuesioner kami dinyatakan valid. Namun jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka kuesioner kami dinyatakan tidak valid. Terus dalam uji reliabilitas juga memiliki beberapa kriteria, di mana jika nilai alpha chrome batch-nya lebih besar dari 60, maka kuesioner kami dinyatakan reliable. Namun jika nilai alpha chrome batch-nya lebih kecil dari 0,60, maka kuesioner kami dinyatakan tidak reliable. Selanjutnya adalah melakukan uji asumsi klasik, yang tadi memiliki beberapa tahapan. Yang pertama itu uji normalitas. Uji normalitas ini memiliki dua metode. Yang pertama itu uji grafik, dan yang kedua adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk metode grafik juga memiliki dua, yaitu histogram standardized regression residual, yang dimana itu grafiknya itu akan membentuk lonceng, yang dimana dia tidak memenceng ke kiri maupun ke kanan. Terus ada yang namanya normal probability plots, yang dimana bentuknya itu berupa titik-titik yang mendekati garis diagonal secara utuh. Tidak ada yang berada jauh dari garis diagonal tersebut. Terus yang kedua Kolmogorov-Smirnov, yang dimana kriteria ujinya itu jika asymptotic 2-tailed-nya lebih besar dari 0,05, maka data terdistribusi normal. Namun jika nilai asymptotic 2-tailed lebih kecil dari 0,05, maka data tidak terdistribusi normal. Terus uji yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Dalam penelitian ini, uji multikolinearitas itu menggunakan dua metode, yaitu TOL dan VIF, di mana TOL itu kepanjangan dari tolerance dan VIF itu kepanjangan dari variance inflation factor. Nah, metode ini memiliki kriteria di mana jika nilai tolerance itu lebih besar dari 0,01 dan nilai VIV-nya lebih besar dari 10, maka ada hubungan antara variabel bebas. Dan yang kedua, jika nilai tolerance
lebih besar dari 0,01 dan nilai VIF-nya lebih kecil dari 10, maka tidak ada hubungan antar variabel bebas. Terus yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas, yang dimana kriterianya yaitu jika nilai sig-nya itu lebih besar dari 0,05, maka variabelnya itu bebas dari heteroskedastisitas. Namun jika nilai sig-nya lebih kecil dari 0,05, terdapat gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya setelah itu menggunakan uji autokorelasi. Uji autokorelasi yang kami gunakan yaitu menggunakan metode Darwin-Watson atau DW. Terus setelah itu setelah melakukan semua uji dari validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik, kuesioner kami sebar ke sampel sesungguhnya, yaitu kepada mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika kelas 63304 sebanyak 36 orang. Setelah sampel sudah didapat sebesar 36 orang, kami akan melakukan analisis korelasi dan regresi linear berganda, yang dimana analisis korelasi ini merupakan penelitian sosial, maka metode analisis korelasi yang digunakan adalah Pearson Product Moment. Bila koefisien korelasi mendekati 0,99, maka hubungan antar variabel semakin kuat, tapi jika mendekati 0, maka hubungan antar variabel itu semakin lemah. Dan yang selanjutnya adalah analisis regresi linear berganda, yang setelah melakukan analisis korelasi, yang terakhir adalah analisis regresi linear berganda, yang dimana analisis ini digunakan untuk melihat seberapa pengaruh yang ditimbulkan antar variabel. Dari pembahasan dan alur penelitian yang dipaparkan tadi terdapat hasil analisa. Yang pertama yaitu hasil analisa dari uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama hasil uji validitas. Adapun hasil uji validitas yang terdapat dalam satu menu program SPSS yang kami gunakan yaitu SPSS versi 22 dengan tarif signifikan 5% dan jumlah responden sebanyak 20. Terdapat di layar semua item pernyataan itu dinyatakan valid karena nilai R hitung kami lebih besar dari R tabel. Jadi semua variabel dan item-itemnya itu dinyatakan valid. Terus yang kedua adalah hasil uji reliabilitas, yang dimana nilai alpha chrome batch kami itu lebih besar dari 0,60, yang dimana artinya variabel kami itu dinyatakan reliable. Terus selanjutnya terdapat hasil uji asumsi klasik, yaitu yang pertama hasil uji normalitas metode grafik di bagian histogram standardized regression residual. Itu terdapat di layar bahwa grafiknya itu membentuk lonceng, tidak menceng ke kanan maupun menceng ke kiri. Terus pada bagian normal probability plots, grafiknya itu pada titik-titiknya itu menyebar di sekitar garis diagonal. Walaupun titik-titiknya masih ada yang berjarak dengan garis, namun tidak terlalu jauh pada garis diagonal. Terus ada di bagian metode Kolmogorov-Smirnov, itu nilai esim sig to-tailed pada tabel itu lebih besar dari 0,05, yang artinya data yang dikumpulkan itu terdistribusi normal. Jadi berdasarkan dari uji normalitas bagian metode grafik dan Kolmogorov-Smirnov, data yang kami kumpulkan itu terdistribusi normal. Terus pada hasil uji multikolinearitas terdapat output di depan itu pada tabel nilai tolerance pada variabel X1 itu sebesar 0,324 dan variabel X2 itu sebesar 0,324 juga. Dua variabel tersebut memiliki nilai lebih dari 0,1 dan nilai VIF X1 sebesar 3,085 dan VIF dari X2 itu sebesar 3,85 juga.
Jadi VIF kedua variabel tersebut memiliki nilai kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas sehingga tidak ada hubungan antara variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Kemudian hasil uji heteroskedastisitas. Yang pertama yang menggunakan metode grafik, terdapat di layar bahwa titik-titik itu menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, yang artinya sampel yang digunakan itu terbebas dari heteroskedastisitas. Terus ada yang metode Glaser, yang dimana berdasarkan tabel itu pada nilai sig variabel X1 memiliki nilai 0,157 yang lebih besar dari 0,05 dan nilai sig variabel X2 memiliki nilai 0,275 yang lebih besar dari 0,05. Sehingga disimpulkan berdasarkan dua metode tadi, metode grafik dan Glaser, bahwa sampel yang kami gunakan itu terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya adalah hasil uji autokorelasi. Jadi berdasarkan perhitungan dari SPSS versi 22, itu nilai Darwin-Watson yang kami dapat yaitu 2,191. Jadi kita dapat hitung yang pertama dari jumlah responden itu 20, terus nilai DL itu 1,1004, nilai DU-nya 1,5367, terus 4 dikurang DU-nya itu terdapat nilai 2,4633, terus nilai 4 dikurang DL itu terdapat nilai 2,8996. Jadi jika diurutkan berdasarkan grafik yang ada di layar itu, nilai Darwin-Watson yang kami dapat dari perhitungan SPSS itu terdapat di tengah-tengah antara DU dan 4 dikurang DU. Jadi yang artinya bahwa data yang digunakan itu terbebas dari gangguan dari periode sebelumnya. Setelah melakukan uji-uji tadi, lalu selanjutnya kuesioner kami sebar ke 36 sampel tadi, dan jika sudah dapat, kami akan melakukan analisis regresi linear berganda dan korelasi. Yang kami lakukan pertama adalah regresi linear berganda, yang dimana pada kolom beta atau B di unstandardized coefficient itu terdapat nilai yang pertama nilai konstan itu sebesar 6,038 dan ini bernilai positif yang menunjukkan bahwa meski tidak ada pengaruh dari X1 dan X2 maka pengaruh penggunaan media sosial terhadap produktivitas belajar itu sebesar 6,038. Terus pada nilai variabel X1 itu sebesar minus 0,037 dan ini bernilai negatif yang artinya pengaruh dari penggunaan media sosial atau X1-nya itu memiliki pengaruh yang berlawanan arah dengan produktivitas belajar mahasiswa atau Y, yang dimana jika X1-nya itu naik maka Y-nya itu turun dan begitu pun sebaliknya. Terus pada nilai variabel X2 itu sebesar 1,068 dan ini bernilai positif yang artinya pengaruh waktu penggunaan media sosial itu memiliki pengaruh searah dengan produktivitas belajar atau Y-nya, yang dimana jika X2-nya naik maka Y-nya juga ikut naik dan jika X2-nya turun maka Y-nya juga ikut turun. Selanjutnya pada kolom T dan sig pada tabel koefisien dapat dilihat bahwa nilai T hitung pada variabel pengalaman penggunaan media sosial atau X1-nya itu sebesar minus 159, lebih kecil dari nilai T tabel yang bernilai 2,02809 dan sig-nya itu lebih kecil dari 0,05. Yang artinya ini pengaruh X1 ini memiliki pengaruh berlawanan arah dengan Y. Jika X1-nya ini naik, maka Y-nya turun. Begitupun sebaliknya. Terus pada nilai T hitung pada variabel waktu penggunaan media sosial atau X2-nya ini memiliki nilai sebesar 4,755, lebih besar dari nilai T tabel yang bernilai 2,02809 dan sig lebih besar dari 0,05 yang artinya memiliki pengaruh positif
dan searah dengan produktivitas belajar atau Y-nya. Jika X2-nya naik, maka Y-nya juga ikutan naik. Terus pada layar pada kolom F dan SIG pada tabel ANOVA itu dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 21,091 lebih besar dari R tabel yang sebesar 3,26. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas berpengaruh simultan terhadap variabel terikat. Terus pada kolom R² terdapat nilai sebesar 0,561 dan jika dikonversikan ke persentase itu menjadi sebesar 56,1%, yang maka sumbangan variabel X1 dan X2 dalam mempengaruhi variabel yaitu sebesar 56,1% dan sisanya yaitu 43,9% itu dipengaruhi oleh variabel lain. Terus pada kolom R terdapat korelasi sebesar 0,749 yang jika dilihat pada tabel interpretasi hubungan, nilai tersebut itu tergolong pada bagian yang tinggi. Itulah penjelasan dari hasil uji-uji dan analisa yang saya bahas, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Listi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisa kuesioner. Yang pertama, identitas responden. Dari hasil angket yang sudah diisi oleh 36 responden, maka kita mendapatkan 31 responden berjenis kelamin perempuan dan 5 responden berjenis kelamin laki-laki. Lalu yang kedua, deskripsi butir-butir soal. Adapun tujuan deskripsi butir-butir soal dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang jumlah persentase butir soal yang dijawab oleh responden dan dapat disajikan dalam chart pie. Dalam penelitian ini, jumlah butir soal sebanyak 17 butir soal dan dibagikan kepada 36 responden yang dipilih secara acak di Universitas Bina Sarana Informatika, Prodi Akuntansi, kelas 633A04. Lalu setiap butir soal juga mempunyai 5 tingkatan jawaban, yaitu tingkatan pertama sangat tidak setuju, tingkatan kedua tidak setuju, tingkatan ketiga netral, tingkatan keempat setuju, dan tingkatan kelima sangat setuju. Lalu di sini ada tabel deskripsi butir-butir soal dari soal pertama sampai soal ke-17. Untuk penjelasan yang lebih jelas dan rinci tentang deskripsi butir-butir soal, maka dapat dilihat pada slide selanjutnya. Yang pertama, saya suka memainkan media sosial. Berdasarkan hasil persentase nilai pada gambar, maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Prodi Akuntansi kelas 633A04 yang suka memainkan sosial media itu relatif banyak dengan nilai 50% setuju dan 42% sangat setuju. Dan apabila digabungkan, nilai persentasenya berkisar 91 responden yang suka memainkan media sosial. Lalu yang kedua, banyaknya konten edukatif dan inspiratif di media sosial. Berdasarkan hasil persentase nilai pada gambar, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian terhadap banyaknya konten edukatif dan inspiratif di media sosial relatif banyak dengan nilai 58% setuju dan 30% sangat setuju. Berarti banyak konten edukatif dan inspiratif yang tersebar luas di media sosial mahasiswa Prodi Akuntansi kelas 633A04. Lalu yang ketiga, saya menggunakan media sosial untuk mengetahui informasi terbaru. Berdasarkan hasil persentase nilai pada gambar, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian terhadap penggunaan media sosial dengan tujuan untuk mengetahui informasi terbaru sebanyak 47% yang setuju dan 39 responden yang menjawab sangat setuju. Lalu yang keempat, saya lebih memilih mencari informasi menggunakan media sosial dibandingkan menggunakan buku. Berdasarkan hasil persentase nilai pada gambar, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian terhadap penggunaan media sosial dengan tujuan untuk mencari informasi dibandingkan dengan menggunakan buku, banyak responden yang menjawab setuju dan tidak setuju. Hal ini dapat dibuktikan dengan responden yang menjawab setuju sebanyak 44% dan sangat setuju sebanyak 47%. Lalu yang kelima, saya merasa bahwa media sosial adalah alat yang berguna dalam berkomunikasi dan berdiskusi dengan teman. Berdasarkan hasil persentase nilai pada gambar, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian terhadap pernyataan bahwa media sosial menjadi alat yang berguna dalam berkomunikasi dan diskusi dengan teman sebanyak 44%
responden yang menjawab setuju dan 42% responden yang menjawab sangat setuju. Lalu yang keenam, saya menggunakan media sosial setiap hari. Berdasarkan hasil persentase nilai pada gambar, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial setiap harinya relatif banyak dengan nilai 40% setuju dan 50% sangat setuju. Dan apabila digabungkan, maka nilai persentasenya berkisar 95% responden yang menggunakan media sosial setiap harinya. Lalu yang ketujuh, saya menggunakan media sosial secara berlebihan. Berdasarkan hasil persentase nilai pada gambar, maka dapat disimpulkan bahwa 41% responden yang menjawab setuju dan 25% responden yang menjawab sangat setuju, yang berarti responden tersebut menggunakan media sosial secara berlebihan. Lalu yang kedelapan, saya sulit mengurangi waktu dalam penggunaan media sosial. Berdasarkan hasil persentase nilai pada gambar, maka dapat disimpulkan bahwa 36% responden menjawab setuju dan 31 responden menjawab sangat setuju. Hal ini dapat diartikan bahwa banyak dari responden yang masih kesulitan untuk mengurangi waktu dalam penggunaan media sosial. Lalu yang kesembilan, saya mampu mengatur waktu dengan baik antara belajar dan menggunakan sosial media. Berdasarkan hasil persentase nilai pada gambar, maka dapat disimpulkan bahwa banyak responden yang setuju jika mereka dapat mengatur waktu dengan baik antara belajar dan menggunakan media sosial. Ini dibuktikan dengan persentase 61% responden yang menjawab setuju dan 31 responden yang menjawab sangat setuju. Lalu yang ke-10, saya merasa waktu yang saya habiskan dalam penggunaan media sosial sudah tepat. Berdasarkan hasil persentase nilai pada gambar, maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 50% responden setuju dengan pernyataan jika mereka sudah merasa waktu yang dihabiskan dalam penggunaan media sosial itu sudah tepat dan 31% sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Lalu yang ke-11, media sosial memotivasi saya untuk belajar. Berdasarkan hasil persentase nilai pada gambar, maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 47% responden menjawab setuju dan 28 responden menjawab netral dengan pernyataan jika media sosial dapat memberikan mereka motivasi untuk belajar. Lalu yang ke-12, media sosial lebih banyak mengganggu daripada membantu saya belajar. Berdasarkan hasil persentase nilai pada gambar, maka dapat disimpulkan bahwa 33% responden menjawab setuju dan 28 responden menjawab netral. Hal ini dapat disimpulkan jika media sosial dapat membantu ataupun mengganggu dalam kegiatan belajar. Lalu yang ke-13, media sosial berpengaruh buruk terhadap konsentrasi belajar saya. Berdasarkan hasil persentase nilai pada gambar, maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 42% responden menjawab setuju dan 28% responden menjawab netral. Dapat disimpulkan jika media sosial dapat memberikan pengaruh buruk terhadap konsentrasi belajar. Lalu yang ke-14, saya merasa waktu belajar saya berkurang semenjak menggunakan media sosial. Berdasarkan hasil persentase nilai pada gambar, maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 44% responden menjawab setuju dan 28% responden menjawab netral. Hal ini dapat disimpulkan bahwa waktu belajar dapat berkurang semenjak menggunakan media sosial. Lalu yang ke-15, penggunaan media sosial membantu saya lebih memahami materi. Berdasarkan hasil persentase nilai pada gambar, maka dapat disimpulkan bahwa 64% responden menjawab setuju terhadap pernyataan bahwa penggunaan media sosial itu bisa memahami materi dan 19 responden menjawab sangat setuju. Lalu yang ke-16, penggunaan media sosial itu membantu saya dalam menyelesaikan tugas kuliah dengan cepat. Berdasarkan hasil persentase nilai pada gambar, maka dapat disimpulkan bahwa 58% responden setuju dengan pernyataan jika penggunaan media sosial itu dapat membantu mereka menyelesaikan tugas kuliah dengan cepat dan 31% responden menjawab sangat setuju dengan pernyataan ini. Lalu yang ke-17, yang terakhir, sejak menggunakan media sosial, nilai akademik saya meningkat. Berdasarkan hasil persentase nilai pada gambar, maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 50% responden menjawab setuju dengan pernyataan bahwa media sosial itu dapat membantu nilai akademik mereka meningkat dan 30% responden menjawab sangat setuju. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisa data yang dilakukan, pengalaman penggunaan media sosial atau X1 memiliki pengaruh yang berlawan arah dengan produktivitas belajar atau Y mahasiswa UBSI kelas 633A04 karena memiliki nilai 0 - 0,037 pada tabel koefisien.
di mana jika pengalaman penggunaan media sosial naik, maka produktivitas belajar akan menurun, begitu juga sebaliknya. Sedangkan waktu penggunaan media sosial atau X2 memiliki nilai 1,068 memiliki pengaruh yang searah dengan produktivitas belajar atau Y mahasiswa, di mana jika waktu penggunaan media sosial naik, maka produktivitas belajar juga akan ikut naik. Pada kolom R-square terdapat nilai sebesar 0,561 jika dikonversi ke persentase menjadi 56,1%. Maka sumbangan variabel X1 dan X2 dalam mempengaruhi variabel Y memberikan nilai sebesar 56,1%, kemudian 43,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari penelitian ini. Pada kolom R terdapat korelasi sebesar 0,749, sehingga kategori korelasi dalam interpretasi hubungan adalah termasuk ke dalam golongan yang tinggi. Jadi berdasarkan keterangan yang sebelumnya saya sebutkan, pengalaman penggunaan media sosial memiliki pengaruh yang berlawan arah dengan produktivitas belajar, sedangkan waktu penggunaan media sosial memiliki pengaruh yang searah dengan produktivitas belajar. Dan yang terakhir ada saran, dari hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah peneliti lakukan, maka peneliti ingin menyarankan beberapa hal, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menggunakan media sosial sesuai dengan kebutuhan dan kemanfaatan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat mempengaruhi nilai prestasi akademik mahasiswa. Yang kedua, diharapkan kepada orang tua, wali, atau kawan supaya memberikan perhatian khusus supaya mahasiswa terarah dalam penggunaan media sosial. Lalu yang terakhir, yang ketiga, dengan penelitian ini diharapkan kepada pihak-pihak yang terkait supaya dapat memanfaatkan hasil penelitian ini dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat mengkaji lebih dalam mengenai media sosial terhadap produktivitas belajar. Terima kasih.